Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Helmiati dari kelas E20 Prodi PGMI di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pekanbaru. Di sini saya akan memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Bapak dosen kami, yaitu Bapak Muhammad Amin, MPD, dengan mata kuliah Teknologi dan Ilmu Komunikasi, dengan bahan atau judul media pembelajaran. Kita harus tahu apa itu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Dan fungsi media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran itu terbagi dua, yaitu fungsi media pembelajaran menurut para ahli, Levy and Lenz, dan fungsi media pembelajaran secara umum. Fungsi media pembelajaran menurut para ahli, Levy and Lenz, itu terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif, fungsi kompensatoris. Fungsi atensi itu menarik perhatian siswa agar semakin berkonsentrasi dan memusatkan perhatian pada isi materi pembelajaran. Lalu, fungsi afektif adalah kenyamanan siswa ketika belajar atau membaca. Fungsi kognitif adalah mempermudah memahami dan mengingat informasi. Fungsi kompensatoris mengakomodasi atau membantu siswa yang lemah dan lambat menurut pelajaran yang disajikan secara verbal atau teks. Yang kedua itu fungsi media pembelajaran secara umum. Itu terbagi menjadi 6. Yang pertama, menarik perhatian siswa. Media pembelajaran suasana kelas dengan media pembelajaran suasana kelas akan lebih fresh dan siswa dapat lebih berkonsentrasi, terlebih ketika media pembelajaran yang digunakan bersifat unik dan menarik. 2. Memperjelas penyampaian pesan. Dengan media pembelajaran seperti misalnya video, gambar, ataupun kerangka manusia, tiruan, siswa akan lebih jelas memahami apa yang dijelaskan oleh guru di kelas. Yang ketiga, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya. Ya, tidak mungkin kan seorang guru menjelaskan tentang hewan-hewan karnivora dan membawa harimaunya langsung. Pasti kita menyampaikannya dengan ciri-cirinya, dengan gambar atau objeknya. Yang keempat, menghindari kesalahan tafsir. Yang kelima, mengakomodasi perbedaan tipe gaya belajar siswa. Dan yang terakhir, untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Dengan media pembelajaran, proses belajar mengajar di kelas diharapkan sukses sesuai dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh tenaga pendidik di kelas. Kita masuk dalam macam-macam media pembelajaran. Media pembelajarannya itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, media visual. Yang kedua, media audio. Yang ketiga, projective style media. Yang keempat, projective motion media.
Media visual itu seperti grafik, diagram, chart, bagian poster, kartun, komik. Media audio itu seperti radio, tape recorder, laboratorium bahasa, dan sejenisnya. Projected still media itu seperti slide, overhead projector, infocus, dan sejenisnya. Projected motion media seperti film, televisi, video, VCD, DVD, VCR, komputer, dan sejenisnya. Kita masuk dalam aplikasi media pembelajaran. Aplikasi pembelajaran memiliki manfaat yang besar, mempermudah siswa dalam mempelajari materi ajar. Aplikasi pembelajaran yang digunakan juga harus dapat menarik perhatian siswa agar lebih menarik minat siswa untuk belajar. Contoh multimedia pembelajaran interaktif. Yang pertama itu multimedia pembelajaran online berbentuk visual seperti Google Classroom, Microsoft Teams, Moodle, Lipi, Edmodo, Vedena Academy, dan sebagainya. Yang kedua, multimedia untuk latihan soal online seperti Google Form, kuisis, soal online. Yang ketiga, media pembelajaran berbasis web seperti EduBlogs, Bloggers, Google Situs, Webform Alpha. Yang keempat, media pembelajaran online berbasis games seperti WizKids, EduCandy, Mi Edukasi, dan lain-lain. Yang kelima itu media pembelajaran untuk studi literasi seperti Google, WikiHow, Wikipedia, Bing. Yang keenam, media pembelajaran literasi geografis seperti Google Maps, Bing Maps, Worldwide Telescope, Microsoft Photosynth. Yang ketujuh, media pembelajaran terjemah bahasa seperti Google Translate dan lainnya. Yang ke-8, media pembelajaran kelas jarak jauh seperti Google Meet, Zoom, Skype, macam-macam media komunikasi. Komunikasi adalah sebuah proses dinamis untuk menciptakan makna melalui berbagai simbol baik verbal maupun nonverbal. Yang termasuk dalam media komunikasi itu yang pertama itu surat. Yang kedua itu telepon. Sebelum telepon genggam dan surat elektronik berkembang sampai sekarang, telegram sangat berguna untuk menyampaikan kabar yang mendesak atau menyampaikan ucapan selamat hari raya. Kini kita hampir tidak lagi melihat telegram di kantor pos dan menggunakan layanannya. Yang ketiga, majalah organisasi. Yang keempat, surat kabar. Yang kelima, televisi. Televisi adalah salah satu media siaran selain radio yang digunakan untuk mentransmisikan gambar bergerak dalam bentuk hitam putih atau monokrom atau berwarna, dan dalam 2 atau 3 dimensi serta suara. Istilah televisi juga merujuk pada perangkat televisi, jenis
program televisi atau media transmisi televisi. Televisi adalah salah satu media massa untuk hiburan, pendidikan, berita, politik, gosip, dan periklanan. Yang keenam, internet. Era digital dalam sejarah perkembangan teknologi komunikasi ditandai dengan kehadiran media baru yaitu internet. Di era globalisasi seperti sekarang, internet telah menjadi sumber utama informasi dari berbagai belahan dunia dan tema. Derasnya arus informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh konsumen akibat kehadiran internet sebagai media komunikasi telah menjadikan konsumen belajar untuk mencari informasi yang benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain mencari informasi, konsumen juga memanfaatkan internet untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang berjauhan secara geografis. Komunikasi via internet dikenal juga dengan nama komunikasi online atau komunikasi daring. Sebagai media, internet memiliki beberapa ciri yaitu berbasiskan teknologi komputer, bersifat fleksibel, interaktif, berfungsi umum dan privat, memiliki aturan dengan tingkatan yang rendah, saling keterhubungan, mudah diakses, dan lain-lain. Aplikasi media pembelajaran. Artinya itu, pengertian aplikasi media sosial adalah media yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh, proses interaksi antara user satu dengan user lain, serta mendapatkan sebuah informasi melalui perangkat aplikasi khusus menggunakan jaringan internet. Tujuan dari adanya sosial media sendiri adalah sebagai sarana komunikasi untuk menghubungkan antar pengguna dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Agar pengguna media sosial atau medsos lebih mudah dan cepat, dibutuhkan koneksi internet yang stabil dan cepat. Perkembangan dari sosial media tentunya dapat dirasakan oleh banyak pengguna internet di seluruh penjuru dunia. Sepanjang tahun 2010, Kaplan dan Heinlein mengembangkan skema atau klasifikasi untuk berbagai jenis media sosial. Di antaranya, yang pertama, proyek kolaborasi. Itu sosial media yang berbentuk website di mana penggunanya diizinkan untuk mengubah, menambah, atau menghapus konten di dalam situs tersebut. Contohnya adalah Wikipedia, Medium, WordPress, dan lain sebagainya. Yang kedua, konten. Pengguna media sosial di dalamnya dapat berbagi konten seperti video, e-book, dan gambar. Contoh penerapannya adalah seperti sekarang TikTok, Instagram, dan YouTube. Yang ketiga, situs jejaring sosial. Aplikasi yang mengizinkan penggunanya untuk dapat terhubung dengan informasi. Aplikasi yang dibuat informasi media tersebut berupa postingan foto atau video. Yang keempat, blog dan microblog. Yang kelima, game world virtual. Yang keenam, social world virtual. Terus ada tuh rekomendasi jenis-jenis media sosial untuk bisnis. Itu contohnya Facebook yang pertama, yang kedua itu YouTube,
Yang ketiga, Instagram. Yang keempat, Twitter. Yang kelima, WhatsApp. Yang keenam, TikTok. Di situ kita bisa melakukan bisnis. Contohnya tuh menjual online barang-barang. Terus kita masuk dampak media sosial. Dampak positifnya itu meningkatkan keuntungan dari penjualan produk. Yang kedua, meningkatkan kredibilitas perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, menjalin kerja sama bisnis secara luas. Dampak negatifnya juga ada. Yang pertama, memperkenalkan produk yang tidak sesuai atau palsu. Yang kedua, menyebarkan berita atau informasi hoax. Seperti yang sekarang ini banyak informasi yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Yang ketiga, menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Terus manfaat dari penggunaan media sosial. Yang pertama itu mendapatkan informasi secara aktual. Kita bisa mencarinya di berbagai situs. Yang kedua, mampu berkomunikasi secara real time atau secara langsung. Yang ketiga, meningkatkan brand awareness. Yang keempat, meningkatkan trafik dan peringkat pencarian. Yang kelima, membangun relasi dengan cepat dan luas. Baiklah, cukup di sini penyampaian materi saya tentang media pembelajaran dan media komunikasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.